你这个畜生！徒儿想回家。门丹麦的长老，杀了他！可曾想过会有此下场？前辈，饶命啊！带你到冰清仙山，你现在身子弱，可先斩后奏，你全权负责。就在冰清仙殿进灵山药园的沈清风。小姐。 Halo guys, welcome back to Kubi Movie. Dan seperti biasa ya guys ya, hari Senin adalah harinya Dewa Pakboy. Apalagi di part sebelumnya kayaknya udah pada puas ya guys ya. Dimana Dewa Pakboy akhirnya berhasil menyadarkan ketua Tang Xingying. Tentu sebuah terima kasih diucapkan kepada Tan Yun. Tapi ketua Tang masih perlu minum obat selama beberapa bulan guys, supaya bisa sembuh total. Setelah itu, akhirnya Shen Suping pun dibawa ke hadapannya Tan Yun. Tan Yun yang murid-muridnya sekarang tidak sadarkan diri langsung murka guys. Sementara Zhou Luyun si kakek mesum langsung bersujud saking takutnya. Dia takut dieksekusi mati. Dengan pintarnya si kakek mesum beralasan semua itu dia lakukan karena Suping memberikan obatnya salah. Dia bahkan didukung oleh tetua keempat alias Lui agar tidak dieksekusi oleh ketua Tang. Tentu Tan Yun kesal guys. Apalagi orang yang benar-benar harus disalahkan itu justru tetua kedua Gerbang Suci. Karena dia telah salah mendiagnosis penyakitnya ketua Tang. Tapi malah murid tersayangnya Shen Suping yang terkena imbas guys. Dipukul sampai sekarang. Dan ya, apa yang telah diucapkan oleh ketua Tang sudah tidak bisa ditarik kembali. Mau dia diancam dengan membawa-bawa nama ketua sekte sekalipun, juga nggak ada efek guys. Ketua Tang tetap akan mengeksekusi Zhou Luyun, sehingga kolam roh milik tetua ketiga pun langsung disegel, membuat dirinya tidak berdaya dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan. Sementara Suping akhirnya sudah tersadar guys. Dia begitu senang sampai menangis sudah diselamatkan oleh gurunya Tan Yun. Dan akhirnya kita pun masuk ke intro. Tan Yun yang merasa sedih melihat kondisi muridnya, dia berjanji akan mengurus apa saja yang Suping minta. Tan Yun juga menyesali telah datang terlambat. Sementara Zhou Luyun terus memohon kepada tetua keempat alias Lui saking takut dieksekusi guys. Suping pun sambil nangis mengatakan, Zhou Luyun menindas dirinya terus-menerus. Kalau Suping tidak patuh, maka bakal disiksa lebih dari setengah tahun. Para tetua yang mendengar perbuatan itu tentu merasa tetua ketiga ini sudah kelewatan. Tetua kelima juga langsung mengatainya seorang bajingan yang gak layak hidup serta menendangnya guys. Mantap. Tetua ketiga tidak layak menjadi tetua Gerbang Peri karena hanya melatih kultivasi, tidak melatih pikiran. Seorang tetua pikirannya harus jernih dan bijak, bukan mesum seperti ini. Lui sekarang juga sudah tidak bisa membantunya lagi guys, karena hampir semua tetua menuduhnya. Suping pun ingin kembali ke Gunung Pincing. Dia sudah tidak tahan berada di sini begitu lama, begitu banyak trauma yang dibuat oleh Zhou Luyun kepada dirinya. Tidak lupa Tan Yun menyeret sang tetua ketiga keluar guys. Dia berjanji akan membalaskan 100 kali lipat penderitaan yang diderita oleh Suping. Suping pun sangat ingin agar gurunya membantai Zhou Luyun si kakek mesum yang menyiksanya. Sementara Zhou Luyun yang ketakutan, dia terus memohon agar diampuni. Waduh, Tan Yun langsung meminta tetua Te memberikannya sebuah pedang. Nah loh, tetua Te memberikannya sebuah pedang kelas tinggi pula.
Tanpa perlu pikir panjang, Tan Yun langsung menyerangnya tanpa henti dan tuar. Chow Lu Yun langsung meninggoy di tempat guys. Ngeri-ngeri, sadisnya bukan main. Orang-orang di sana hanya berani menonton, nggak berani menghentikan Tan Yun. Tak hanya sampai di situ guys, Tan Yun menusuknya tanpa henti. Udah kayak psikopat ini ya. Tetua kelima senang akan perbuatan ini, sementara Lui merasa perbuatan Tan Yun itu agak berlebihan. Bahkan beberapa tetua juga nggak berani melihatnya guys karena terlalu sadis. Chow Lu Yun yang sudah sekarat ditusuk terus-menerus. Berani-beraninya kau ingin mencoba mendapatkan muridku? Sehingga Chow Lu Yun ditendang dan dieksekusi di atas udara guys. Buset dah. Ini Mortal Kombat sekalipun kalah sadisnya sama si Dewa Pakboy asli. Tak hanya sampai di situ, Memeng kira sudah selesai. Ternyata penyiksaannya masih berlanjut. Namun akhirnya Chow Lu Yun pun terbantai. Tan Yun tidak ingin mayatnya dibawa oleh siapapun guys. Dia juga menatap tajam ke arah Lui yang tidak setuju akan keputusannya itu. Lui terpaksa untuk setuju, tapi diam-diam dia memberikan tatapan tajam ke arah Tan Yun guys. Enggak ayah, enggak anak, dua-duanya dendamnya sama kepada Tan Yun. Tetua Te diperintahkan menjaga Su Ping dan menunggunya di sini sebentar. Tak lupa pedangnya pun dia simpan kembali. Sementara Tan Yun kembali menemui Ketua Tang. Tan Yun menjelaskan untuk membawa Ketua Tang ke Gunung Pincing agar dirawat di sana juga, karena tinggal di sini itu nggak bakal aman, apalagi tubuhnya yang masih terlalu lemah. Tentu saja Ketua Tang bersedia guys, karena dia yang juga sudah percaya kepada Tan Yun. Sebelum pergi, Ketua Tang menitipkan pesan agar semua urusan di gerbang peri itu diserahkan sepenuhnya kepada tetua kelima, yaitu Cui Shuye. Dan bagi yang tidak setuju, maka bisa hukum di tempat. Padahal sebelumnya kan yang dipercaya itu si tetua keempat alias Lui ya. Tapi kali ini Ketua Tang udah gak percaya sama dia guys. Percayanya sama tetua kelima. Sehingga waktunya bagi mereka untuk berangkat ke Gunung Pincing. Di sini Tetua Te mengakui setelah melihat cara Tan Yun yang menyelamatkan Ketua Tang sebelumnya, dia menjadi sangat kagum. Menurutnya ilmu Tan Yun itu tidak terhingga guys. Padahal sebelumnya dia mengira Tan Yun itu hanya mahir dalam membuat pil. Jadi bagi Tetua Te, memanggil Tan Yun sebagai senior itu sudah sangat pantas. Tak lupa juga Tan Yun berterima kasih atas bantuannya hari ini. Dia juga ingin agar bisnis mereka dibicarakan lebih lanjut saat sampai ke Gunung Pincing. Karena dia kan Shen Qingfeng sudah sangat mengkhawatirkan Shen Shuping dan ingin segera menemuinya. Sehingga mereka pun pergi ke Gunung Pincing. Sementara dia kan Shen dan tetua keenam yang begitu stres dan pusing guys. Mereka berpikir kalau gurunya Shuping alias Tan Yun itu pasti gagal menyelamatkannya. Namun tiba-tiba muncullah Tan Yun sambil memeluk dua wanita guys. Buset. Tentu itu membuat mereka terkaget-kaget bukan main. Waduh. Dewa Pakboy memang beda guys. Dua ketua divisi pil gerbang dalam dan gerbang peri itu dipeluk sama dia sekaligus. Mantap. Memang layak jadi Dewa Pakboy guys. Udah gitu paling sadis pula. Wait, jangan kemana-mana dulu dong. Kalian pasti penasaran kan apa yang bakal Shuping katakan kepada Tan Yun. Dan juga terkait bisnis miliknya dengan Tetua Te. Ada juga Ketua Tang yang mengungkapkan sebuah rahasia guys. So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 105 NTZZ episode 126 Nitian Cecun yang bakal rilis lagi di hari Jumat malam seperti biasa guys. Jadi nantinya Shuping bakal kesal kepada gurunya yaitu Tan Yun. Dia mengatakan kemana saja guru selama setahun lebih ini. Sedikit pun tidak memperdulikan muridmu satu ini. Dia nggak tahu aja guys si Tan Yun hampir meninggoy dikejar oleh tetua Peng Shuyan sampai-sampai masuk ke dalam peti hidup-hidup. Waduh.
Sementara Tanyun memperingatkan kepada ketua Tang satu hal yang cukup penting, di mana dia harus berhati-hati kepada tetua keempat alias Louis di masa depan nanti. Karena di sini Louis memiliki guru yang merupakan seorang ketua gerbang suci, guys. Bahkan sebenarnya ketua Tang Xingying sendiri juga sudah menyadari kalau Louis ini ingin merebut posisi ketuanya dibantu oleh sang guru, guys. Pantas saja dia Shen pernah berkata kepada Tanyun, sebenarnya ayahnya Lu itu bukan masalah besar, tapi guru ayahnya itulah yang sangat kuat kedudukan jabatannya, guys. Yang ternyata merupakan ketua gerbang suci. Nggak heran sih, waduh. Selain itu, Tanyun dan Tetua Te akan membicarakan bisnis mereka. Tetua Te akan meminta diaken Wang untuk mengirimkan Tanyun batu roh. Sementara untuk masalah tungku api, Tetua Te akan mencari secepatnya dan akan memberikannya kepada Tanyun. Nah, mungkin dimaksud itu karena pil penambah umur yang bakal Tanyun buat membutuhkan api tingkat tinggi kali, guys. Jadi membutuhkan tungku api tingkat tinggi juga. Karena tungku biasa takutnya nggak kuat nahan apinya. Menarik nih. By the way, kasihan juga itu si Chow Luyun ya. Disiksa sampai tercabik-cabik dan meninggoy di tempat. Udah gitu mayatnya nggak boleh diangkut pula. Waduh. Jadi buat kalian kira-kira kasihan apa enggak nih, guys? So kita lihat saja nanti di part 105 NTZZ, tepatnya episode 126 Nitian Cecun yang bakal rilis lagi di Jumat sore ya, guys. Ya biasanya sih malam hari sih, karena kan Mimin harus mengerjakan si anak beruang dulu. Kalian mesti ingat, guys, Mimin kerjain sendiri ini tidak dibantu oleh orang. Jadi kalau semisal agak lama, tolong dimengerti ya. Tapi satu hal yang pasti, hanya di sini, guys, Kubi Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kubi Movie dan Kubi Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.